Berikutnya kita bahas 7 alam ini. 7 alam yang diciptakan oleh Allah. Tetap kita harus pahami 7 alam ini. Apa saja dan apa ada kehidupan di dalamnya. Kita simak. Terus 7 alam ini sesungguhnya hanya manusia dengan izin Allah, dengan menggunakan hati, dengan menggunakan kolbunya, mereka bisa menembus. Ya, tetap tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Apa saja 7 alam yang berikut ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Sedikit agak bising, enggak apa-apa ya. Yang penting kita simak, benar-benar paham apa itu alam yang diciptakan Allah selain alam isut ini. Karena ada pembagian hadiah memangnya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua, pasti Allah paringi kesehatan rohani dan jasmani, dan diperlancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang lagi sakit, pasti Allah paringi kesembuhan dan akan diangkat derajatmu, amin amin ya robbal alamin. Saudaraku, alam yang berikutnya yang perlu dipahami adalah istilahnya alam gabungan, yaitu alam Jabarut, Malakut, dan Mulk. Alam Jabarut adalah alam yang paling dekat dengan aspek ketuhanan, yaitu keallahan. Penghuni alam Jabarut adalah sesuatu yang bukan Allah dalam aspek ahadiyah. Maksudnya gini, aspek ahadiyah ini adalah aspek yang tertinggi dalam apa? Dalam apapun yang ada di alam ini. Selain penghuni alam ini, semua yang penghuni alam ini. Karena apa? Alam ini adalah nafsu ruh, tiupan ruh Allah yang mampu menghidupkan jasad ruh. Maksudnya gini loh, supaya lebih paham lagi ya. Ruh jasad yang berinteraksi dengan alam mulk, ruh rohani yang berinteraksi dengan alam malakut, ruh sultani yang berinteraksi dengan alam Jabarut, ruh al-khut yang berinteraksi dengan alam lohut. Gini, kita perinci satu-satu ya. Zat, contohnya zat, yaitu lapisan hati terluar, banyak berhubungan dengan syaitan dan nafsu dunia, dekat dengan alam mulk, atau dalam bahasanya biasanya disebut alam pikiran sadar. Itu menurut ahli psikolog, seperti itu. Berikutnya kolbu. Kolbu itu lapisan hati yang lebih dalam. Ibaratnya pintu pembatas antara dia, seorang hamba atau manusia, dengan Allah. Pembatas antara utusan dunia dan utusan
akhirat. Begitu juga dengan sering disebut PAS. PAS singkatan dari partikular aktivitas sistem. Sebuah kritikal yang sama antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dekat dengan alam malakut. Berikutnya adalah yang disebut fuad. Fuad itu lapisan hati yang paling dalam, wilayah hati yang pertama kali mendapatkan cahaya ruh ilahi. Cahayanya bisa keluar menerangi jasad jika kolbunya bersih. Kolbu atau hati yang juga membentuk karakter dari luar atas kebiasaan yang rutin dilakukan oleh makhluk atau manusia. Disebut juga sebagai alam pikiran bawah sadar, dekat dengan istilah alam Jabarut, berawal dari alam roh. Berikutnya adalah Baitullah jiwa. Bukan bagian dari manusia lagi, ada di dalam jiwa manusia, berada pada wilayah hati paling dalam. Tempat bersamanya yaitu bersama ruh. Pusat perputaran tawaf hati manusia tidak ditentukan istilah cukup pantas untuk alam ini. Dalam ilmu tasawuf mungkin cocok disebut sebagai alam lohut. Di dalam mengkaji perjalanan pengembaraan diri dari tidak sadar kepada kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapat suatu gambaran tentang tajalli Maha Pencipta dari satu alam, tingkatan martabat ke alam. Tingkatan martabat ini sangatlah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Tajalli ini dari tidak sadar kepada kesadaran akan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya menjadi sadar. Dari sini kita bisa pahami ahada alam lohut bermartabatnya yaitu jad, wahda alam jabarut bermartabatnya yaitu sifat, wahdia alam wahdia yaitu martabatnya yaitu asma, alam roh alam malaikat martabatnya yaitu af'al, alam misal alam kandungan, alam ajsan alam kandungan ibu, alam insan dunia ini yaitu sahada. Yang berikutnya ke-8 adalah alam sogir. Alam sogir ini yang dimaksud dengan alam yang kecil, istilahnya bagi diri kita, bagi jasad kita. Alam sogir ini adalah manifestasinya dari alam kabir atau wujud kecil dari gambaran alam semesta ini. Maka apa-apa saja yang ada di dalam
alam semesta ini adalah juga terkandung di dalam alam sogir. Yang berikutnya kesembilan adalah alam kabir. Alam kabir adalah keseluruhan alam semesta ini, alam yang besar. Dari kabir itu adalah besar. Jadi istilahnya alam kabir adalah alam yang besar, yaitu seluruh alam semesta yang nampak dan bisa kita saksikan dengan mata kita. Yang berikutnya ke-10 adalah alam roh. Alam roh yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat dengan mata zahir. Alam roh ini suatu tempat di mana Allah dahulu menciptakan semua roh-roh manusia, dan semua roh-roh kita dahulu berkumpul dan bertempat tinggal di sini. Maksudnya bertempat tinggal di sini ya menunggu giliran untuk ditiupkan Allah ke dalam rahim ibu kita. Sewaktu usia kandungan 40 hari dan menetaplah dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari untuk selanjutnya lahir ke dunia ini. Yang ke-11 adalah alam mitsal. Alam mitsal ini adalah alam yang berada di kandungan ayah, yaitu masih dalam sulbi seorang ayah, yaitu berupa nurfa, yaitu air mani dalam sulbi seorang laki-laki sebelum ditumpahkan ke dalam rahim seorang wanita sewaktu berjima. Itu yang dimaksud dengan alam mitsal. Alam yang berikutnya yaitu yang ke-12 adalah alam ajsam. Alam ajsam inilah kandungan ibu. Setelah nur memancarkan dari sulbi ayah, yaitu jagar yang tadi disebut berjima dengan alam ibu, ayah dan memancar dari sulbi ayah kita dari alam melalui jagar miliknya ayah pada saat alam ajsam dalam rahim ibu. Disinilah di alam ajsam ini Allah memproses bentuk kejadian manusia sampai sempurna selama 9 bulan 10 hari. Setelah itu lahirlah di alam ajsam inilah Allah memproses insan kamil kejadian manusia sampai sempurna selama 9 hari 10, dan sampailah akhirnya bayi yang suci ini atau insan kamil menuju alam insan. Dan yang terakhir adalah yang ke-13 alam insan. Alam insan adalah alam yang sekarang ini, alam manusia ini yang kita tinggali sekarang, disebut juga alam syahada. Maka setelah seorang bayi selama Allah menciptakan di rahim ibu, yaitu alam ajsam, selanjutnya lahir ke dunia ini yang disebut dengan nama alam insan ini. Mudah-mudahan keterangan ini paham ya. Dan Allah pasti memberi kepahaman. Demikianlah keterangan tentang nama-nama alam
dan tingkatannya. Sebagian alam tersebut sudah pernah kita lalui dan sebagian lagi yang belum pernah kita lalui. Alam yang sudah pernah dilalui bagi manusia adalah alam ruh, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan. Lalu sebagian lagi yang alam malakut, alam jabarut, alam lohut itu belum pernah kita capai. Maka untuk mencapainya adalah satu alat, yaitu hati atau kolbu. Orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, maka dengan langkah kolbunya bisa menembus alam yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami alam-alam ini dan kita bisa mengerti mana alam yang sudah pernah kita lalui dan mana yang alam belum pernah kita lalui, dan mana alam yang termasuk alam yang bisa ditembus dengan alat yang diciptakan oleh Allah, yaitu kolbu atau hati. Jadi hanya seorang hamba atau umat manusia yang sudah dewasa, yang lelakon liko atau berkolwat ingin bertemu Allah atau ingin ditemui Allah dengan alatnya, yaitu hati, maka mereka ini harus berusaha untuk menjadi insan kamil lagi, seperti di alam ajsam yang baru dilahirkan oleh ibu, yaitu bayi dalam keadaan suci. Begitu juga kita saat menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita ingin ditemui Allah, harus dalam keadaan insan kamil lagi, yaitu dalam keadaan suci. Maka di alam ini, yaitu di alam nyata, di alam insan, jangan enak-enakan, karena dulunya Allah meniupkan roh dalam keadaan suci, maka kembali roh harus dalam keadaan suci. Itulah tugas kita yang paling berat. Mudah-mudahan kita bisa paham ya di sini ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam sinau bareng kali ini. Mudah-mudahan kita bisa paham, dan pasti Allah akan membimbing kita untuk menuju menjalankan ilmu ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, iki wong ganteng-ganteng iki.